Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat datang di channel Ega Priyoga ngopi bareng Ega. Di sini saya sebagai pembawa acara pertama mungkin ya. Tapi sebenarnya ini bukan channel saya, tetapi channelnya Aega ini. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Cahya Wijaya Saputra. Saya di sini sebagai pembawa acara sementara mungkin ya. Untuk pembukaan katanya, saya dapat amanah dari beliau untuk membuka dulu karena ini ya pembukaan. Padahal saya bisa apa gitu, apalagi di depan kamera gitu ya, nggak paham, nggak bisa lah, jauh dari bisa gitu. Jauh dari kata bisa, cuman apa salahnya kita sama-sama belajar, kita sama-sama memperdalam dalam semua pengetahuan itu. Kita harus serba bisa gitu, apalagi laki-laki ya, kita harus serba bisa. Nah, kenalnya berarti Iya, perkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim ya. Pemirsa apa namanya? eh Teman-teman ya. Teman-teman. Teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ega Priyanto. Saya di sini sebagai tuan rumah ibaratnya mah. Di samping saya ada Jaya atau Cahya Wijaya Saputra. Syaputra. Saputra sebagai adik saya, guru saya, sahabat saya. Masya Allah. Kebalik. Ini yang jadi guru saya sebenarnya. Balik. Kebalik. Tapi kita emang suka apa ya, sharing gitu, saling menambah wawasan dari satu sama lain, walaupun saling berbeda pendapat, berbeda pemikiran, tapi ya seperti itulah manusia, banyak kepala, banyak pendapat masing-masing, tapi kita harus bisa menyatukannya, kita harus bisa menyimpulkan kembali, kita harus bisa merangkum dengan baik, dengan sebaik mungkin seperti itu ya. Betul banget. eh Mungkin di sini, atau lebih tepatnya di channel Aega ini, kita nggak bakal membahas khusus konten ini mungkin ayah, khusus konten Islami, khusus konten anak berandalan atau apa gitu ya, tapi lebih ke eh umum mungkin ayah. Jadi campur gitu, campur aduk seperti nasi uduk yang diaduk-aduk gitu. Kalau lihat status gitu ayah, lihat status teman-teman suka bikin SW apalah yang emang mereka yang punya kesibukan ya, mungkin karena setiap orang punya kesibukan gitu ya, suka bikin SW status WhatsApp atau story IG gitu. Lihat-lihat, kalau saya lebih ke apa ya, agak kurang gitu bikin status deh, yang nggak mungkin nggak tahu kenapa, tapi kurang ya gitu. Karena menurut saya bikin status tuh sejalannya hati saya aja gitu. Kalau mau bikin SW ya bikin, ya tergantung mood gitu. Kalau saya gitu nggak bisa hari ini harus bikin SW target sekian, atau ada kan temen bikin SW udah besoknya teh SW baru lagi, besoknya SW baru lagi. Nggak apa-apa sih, nggak jadi masalah juga gitu, cuman yang menurut saya kurang bagus dilihat tuh ketika bikin status, baik itu di WA atau sosmed yang lain, tapi isinya tuh ya, ini isinya yang kurang bagus gitu. Salah satu contohnya mungkin, kalau kalau Sundanya mah maneh teh lamun nagih teh nyetong gitu-gitu teh kada mah hutang gitu nya. Padahal makan yang hutang, alangkah baiknya ngomong baik-baik, walaupun kita nggak punya buat bayar, setidaknya bahasa yang bagus ada gitu kan, kalimat yang bagusnya ada. Mungkin ya dari pihak yang minjem uang karena bingung banyak tagihan, sehingga bisa meluapkan amarahnya kan, karena pusing gitu kan, pikirannya wah, raga di sini pikiran di sana di mana gitu, pikirannya jauh jauh dari raganya gitu pikirannya. Yang nagih nggak bisa baik-baik yang nagihnya, sehingga ya ini dari pandangan si yang hutang dulu ya, pandangan orang yang menghutang, sehingga ya orang yang menagih itu karena udah lama mungkinnya, jadi dia tuh agak emosi, mana gitu kan, kembaliin uang saya gitu, kamu minjem ini janjinya sekian hari kok belum dibalikin, udah ditagih lagi janjiin lagi sekian hari kok nggak dibalikin. Nah seharusnya kan baik-baik omonginnya, apalagi yang ngutang, dia udah dikasih bantuan tapi masih ngasih waktu lagi. Tapi saya pernah lihat di salah satu podcast
Habib Japar dengan Ustadz Dennis Lim. Kata Ustadz Dennis Lim, beliau mengatakan kalau setiap orang yang berhutang, katanya ada di kitab apa ya, pokoknya ada bab hutang di situ. Kata beliau, setiap orang yang ngehutang ke kita dan kita memberikan bantuan, kan kita seperti sedekah lah, sedekah kepada mereka, dan dia si Fulan ini yang minta bantuan itu, yang ngehutang ke kita itu, misalkan ngejanjiin tanggal 10. Nah, dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu kita sedekah jariah kepada dia gitu. Nah, ketika tanggal 10 dia belum bayar, terus dia mau berapa hari, berapa bulan, berapa tahun pun dia belum bayar juga, entah janjinya sampai kapan belum dia bayar. Nah, di situ kita sedekah di 2 kali lipatkan ganjarannya oleh Allah. Sehingga kita setiap hari kita sedekah. Ibaratnya kita selalu sedekah setiap hari. Nah, itu teh ada baiknya di situ gitu. Ada baiknya hutang tuh di situ. Ya saya juga merasa sih, ini ibaratnya nyindir ke diri saya sendiri. Emang sebelum-sebelumnya kan emang apa ya, pernah kejadian seperti itu. Saya yang hutang, saya yang ngelunjak gitu kan. Ya mungkin mohon maaf buat temen yang waktu itu saya hutang, yang waktu itu saya ngehutang ke Anda. Tapi ketika Anda menagih ke saya, tiba-tiba saya dengan nada yang kurang enak didengar mungkin ya, dengan ungkapan yang sedikit keras dan tidak enak untuk Anda pribadi. Mohon maaf sekali lagi. Minal aidin wal faidin, mungkin karena ini masih bulan Syawal mungkin ayah. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin gitu. Mohon maaf. Semoga dimaafkan. Amin. Amin. Semoga kita berkumpul di surganya Allah nanti. Amin. Sebalik dari karena tadi jadi ganjaran pahala ya, jadinya ganjaran pahala. Terus misalkan emang nggak sesuai janji harusnya tanggal 10 tapi lebih dari tanggal 10, maka dihitungnya 2 kali lipat dari sedekah. Cuman kan orang-orang nggak semuanya berprinsip baik sedekah ya gitu kan. Kadang tingkat keikhlasan seseorang beda-beda Ya, gitu kan. benar. Terus oge anu orang realistis gitu, yang realistisnya waktu bayar ya bayar gitu. Kajian kene maksudnya tuh aya geus moal wau deui jeung manehna lah, baik ada anu berpikir ikhlaskeun tapi nggak mau kenal lagi sama orang, nah tak kumaha carana. Karena enggak semua pemikiran orang lain harus sama dengan kita kan. Ya. Jadi kumaha cara menyikapi misalkan orang nanya, lebih baik ngikhlaskeun eta uang tapi jeung gak mau kenal di orang. Jadi mengikhlaskan dengan secara terpaksa mungkin itu. Jadi kita ngasih bantuan, terus berupa uang mungkin ya, yang lebih jelasnya kita ngasih uang ke dia, dia pinjam uang kita kasih, misalnya sekian ratus ribu mungkin ya, misalnya 500.000 dia pinjam kita kasih, dia ngejanjiin uangnya sudah beberapa bulan, terus dia nggak bayar juga janjinya tuh, nggak dibayar, mungkin ada niatan nggak akan dibayar mungkin ya. Terus kita dengan sukarela harus mengikhlaskan uang tersebut dengan rasa terpaksa, terus nggak mau ketemu lagi dengan dia. Itu lebih ke pribadi masing-masing sih menurut Jaya gitu ya. Kalau menurut Jaya emang harus ikhlas. Kalau udah gitu gimana lagi gitu. Soalnya apa ya, hati udah sakit gitu kan, nunggu-nunggu mengharapkan, pikiran juga udah pusing mikirin gitu kan. Ya udah, mungkin cara terbaik dan cara yang paling bagus di akhirnya ya dengan cara mengikhlaskan uang tersebut. Toh Allah juga lebih tahu. Setiap manusia yang berbuat kebaikan pasti akan berbalik lagi gitu. Malahan ada di Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 7 itu yang artinya gitu ya, setiap kebaikan yang manusia lakukan akan berbalik lagi kepada yang melakukannya. Jadi setiap kita nih melakukan kebaikan,
kebaikan itu pasti akan berbalik lagi kepada pelakunya. Begitupun sebaliknya, setiap orang yang melakukan keburukan maka akan berbalik lagi kepada kita. Kita baik nih ke orang lain, nanti selang beberapa waktu lagi gitu, beberapa waktu ke depan akan berbalik lagi kebaikan itu kepada kita. Keburukan juga sama, kita berbuat buruk terhadap orang lain, beberapa waktu ke depan juga otomatis bakal berbalik lagi kepada kita. Terus percuma uang banyak tuh tapi nggak sehat, makanya banyak orang yang kurang bersyukur dari nikmat sehatnya. Kebanyakan Iya. Kebanyakan orang kurang bersyukur dari nikmat sehat, paling nggak terasa padahal atau paling mahal sehat. Ya karena apa ya, tujuan hidup kita itu hanya untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Cara cara yang paling eh, baik gitu ya, cara yang baik, kalau cepat kurang tahu sih, cuman karena tujuan kita mendapatkan ridho Allah. Kalau Jaya pribadi pernah eh, ikut kajian di salah satu masjid di Bandung. Satu waktu bapak ustadznya itu menerangkan bahwa hidup itu harus termasuk kita itu harus bisa jadi salah satu orang yang ahli dalam bersyukur. Nah ini nih yang sulit itu. Jangankan termasuk salah satu orang yang bersyukur aja atas nikmat yang sekarang kita nikmati, jauh gitu, suka lupa gitu. Malahan seperti sekarang itu Aiga ini ngasih kopi ke Jaya gitu kan, ngasih makanan, malahan tadi udah kita sarapan bareng gitu kan. Nah itu nikmat-nikmat yang emang harus kita syukuri gitu. Hal kecil yang emang benar-benar sangat bermakna dalam kehidupan ini itu tidak lain dan tidak luput, hanya semuanya kan diberikan oleh Allah gitu ya. Ya itu kayak gitu. Kadang ya udah tahu ya Allah menjanjikan itu kan, barang siapa yang bersyukur maka Ya. akan aku tambah nikmatkan di Quran surat Ibrahim ayat 7. Iya. Tapi untuk ngejalaninnya ya susah banget. Emang susah karena kita tidak ada niatan untuk melakukannya gitu. Tapi kalau kita ada sedikit niatan untuk melakukannya, terus kita terbiasa, pasti bakal bisa gitu. Cuman emang ya Jaya pribadi juga termasuk orang yang berkata sulit untuk melakukan itu gitu. Tapi yang paling kerasa gitu ya, yang paling kerasa emang ingat bersyukur teh ketika ngobrol gini. Soalnya ya diingatkan kembali untuk bisa bersyukur ya. Udah Iya saatnya benar. Jadi bersyukur teh. saling mengingatkan Saling ya mengingatkan benar. teh penting banget gitu kan ya. Kadang suka tahu teori tapi lupa praktek teh, Iya jadi betul. diingatkan dari Ya kan manfaatnya apa ya? Dakwah itu tidak harus di atas mimbar, tidak harus di dalam masjid, tidak harus mengumpulkan banyak orang, terus kita tausiah di depan banyak orang, tidak. Tapi dakwah tuh ngobrol seperti ini itu udah menjadi dakwah gitu, saling mengingatkan, karena dakwah itu mengingatkan, mengajak ke jalan yang lebih baik gitu, dakwah itu gitu. Jadi ya Aega gitu kan sharing ke Jaya, sering-sering mengingatkan Jaya, makasih banyak gitu, alhamdulillah gitu. balik. Terus gini Jaya pernah apa ya, pernah ngobrol sama temen gitu ya, yang emang masya Allah gitu ilmunya. Terus Jaya tuh bikin bukan satu sih, beberapa sikap yang emang kita tuh harus terapkan di dalam hidup gitu. Ini tuh termasuk kan Jaya pernah ikutan waktu SD kelas 5 tuh, pernah ikutan Pildacil tuh. Kelas 6 lah, bukan kelas 5, kelas 6 tuh. Karena iseng-iseng penasaran. Gimana sih cara kita supaya pede ngobrol di depan banyak orang gitu ya. Padahal Jaya tuh orangnya bandel. Wah, malahan sampai sekarang juga belum bisa lah dikatakan Jaya anak yang baik, belum sih. Karena apa ya, seperti punya kepribadian berbeda gitu. Di rumah seperti ini, di luar seperti ini gitu. Nah, satu waktu dia itu penasaran, kok banyak gitu kan. Emang setiap Ramadan tuh suka ada kegiatan kan di masjid gitu.
remaja-remaja masih itu suka mengadakan kegiatan. Jaya tuh penasaran, ini kegiatan apa aja gitu. Yang Jaya tahu tuh cerdas cermat sama adan gitu kan, yang emang umum. Ketika Jaya ikut serta, oh banyak perlombaannya banyak gitu. Dari PAUD TK juga ada gitu. Jaya tuh penasaran, pengen tuh ikutan adan, ikutan adan. Udah ikutan adan, ikutan lomba pildacil. Iseng-iseng tuh ya bikin apa materi sendiri, bikin materi sendiri. Malahan padahal masih kelas 6 SD, Pak. Apa tulisan kurang kebaca, terus teh apa menghafal juga kan lama itu kan, malahan ada yang emang izin dibaca gitu kan. Intinya ada rasa tiba-tiba pengen, penasaran, pengen bisa ngomong di depan banyak orang gitu lah. Si itu bisa penasaran, orang bisa gitu kan. Nah satu waktu dia ikutan pildacil, terus dia pernah menjelaskan sikap-sikap yang harus kita terapkan di dalam hidup. eh tiga gitu, ada tiga hal penting, tiga hal yang paling penting gitu dalam hidup. Dia pernah di sini agak lupa lagi, nggak apa-apa dibaca. Bacain. Ini tuh ada 6 ya, ada 6 pengelompokan gitu yang dia kelompokkan. Yang pertama tuh tiga hal penting yang paling berharga di dalam hidup yang harus kita terapkan. Apa saja? Yang pertama waktu, yang kedua kesehatan, dan yang ketiga kasih sayang. Nah jadi waktu, kesehatan, dan kasih sayang itu benar-benar harus kita syukuri. Nikmat waktu, nikmat sehat, dan nikmat kasih sayang. Karena seperti ini, waktu, alhamdulillah kita masih diberikan waktu untuk hidup kembali setelah kita tertidur, setelah kita beristirahat gitu semalam penuh. Yang kedua, kesehatan, kita masih diberikan sehat dalam masih sehat minum gitu kan, ngopi gitu kan, merokok gitu kan, sehat, masih bisa kumpul-kumpul, alhamdulillah diberikan sehat, masih bisa ngobrol lagi gitu kayak gini, masih bisa diberikan waktu untuk mengobrol. Habis sama Ega malahan alhamdulillah ini makasih banyak diundang ke sini, tiba kaget gitu ke kamar mau ngada apa ini beres-beres. Ketiga, kasih sayang, hal yang paling berharga dalam hidup itu ya kasih sayang. Tiga hal penting yang paling berharga adalah yang ketiga kasih sayang. Kenapa kasih sayang? Kita sambungkan yang tadi, cerita yang tadi. Banyak anak-anak bandel di luar sana yang emang kurang kasih sayang dari orang tuanya, kasih sayang dari keluarganya, kasih sayang dari kerabatnya, saudaranya gitu. Sehingga mereka tuh karena sudah gelap, pikirannya sudah mungkin tidak ada titik cahaya gitu ya, karena sudah penuh dengan kegelapan, sehingga mereka membelokkan pada hal-hal yang negatif. Karena mungkin bagi orang-orang tersebut tuh ada kekeluargaan dan ada ajakan dari anak-anak yang emang sama seperti mereka kurang kasih sayang. Dan di situ yang harus kita nikmati. Kita alhamdulillah masih diberikan kasih sayang gitu. Makanya yang orang tuanya masih hidup, orang tuanya masih sehat, bahagiakanlah orang tua gitu. Ini kerjaya pribadi ya, Jaya juga belum bisa membahagiakan orang tua nih, harus bagaimana nih membalas jasa-jasa orang tua. Karena jasa orang tua tuh walaupun sampai kita meninggal sekalipun akan sulit kita membalasnya gitu. Apalagi kalau misalkan itu kan Jaya udah sukses nih, amin gitu. Udah sukses terus dapet banyak apa uang gitu, punya banyak tabungan, terus kita ngasih uang ke orang tua, itu nggak akan terbalaskan. Mau sekian triliun atau triliun juga nggak akan terbalaskan, apalagi hanya dengan uang gitu. Makanya walaupun kita belum bisa membalas jasa orang tua gitu, setidaknya kita bersikap baiklah terhadap orang tua gitu. Terus ada lagi tiga hal penting yang emang tadi tiga hal penting yang paling berharga. Sekarang tiga hal penting yang harus kita jaga. Apa saja? Yang pertama kesehatan, kedua keikhlasan, dan ketiga kebenaran. Kesehatan emang kita harus jaga karena sehat itu mahal. Ketika kita jatuh sakit, mau ngopi, mau ngerokok, mau makan apalah gitu, minum apa, gak enak gitu. Semua rasanya
hilang, malah jadi pahit, minum obat pahit kan. Yang pahit obat. Iya emang pahit. Makanya kita harus jaga tuh kesehatan tuh, karena sakit datang karena ada celah karena kurang kita jaga kesehatan gitu. Terus yang kedua keikhlasan, yang harus kita jaga tuh keikhlasan. Kenapa keikhlasan? Walaupun kita belum bisa ikhlas, walaupun kita masih belajar ikhlas, terus kita perdalam keikhlasan kita supaya kita semakin jauh lebih baik lagi gitu diri kita. Walaupun jaganya maksudnya kayak gimana, ketika kita sudah di satu titik sudah bisa sedikitnya ikhlas, walaupun ikhlas yang kecil-kecil, Aang ngasih kopi ke Jaya, ini ikhlas nggak gitu kan. Ini ikhlas, nah itu yang harus kita jaga, ikhlas memberikan satu gelas kopi kepada kawannya, kepada temannya, sahabatnya gitu kan, ikhlas. Nah itu yang harus kita jaga, jangan sampai ketika sekarang Aega ikhlas kepada Jaya, terus ada temannya yang lain, terus Aega kasih, kok nggak ada perasaan ikhlas. Nah itu yang harus kita jaga, jangan membeda-bedakan setiap orang gitu, sama ratakan, karena Allah juga benci terhadap dosa makhluknya, bukan si pendosanya kayak gitu. Nah kita juga harus bisa menerapkan seperti itu gitu, walaupun jauh lah Jaya juga dari sifat seperti itu, malah masih sama-sama belajar gitu, masih kene apa ya, dia juga orang yang emang kalau bahasanya mah kamu ini masih anak biadab gitu kan. Masih jauh lah dari kata baik gitu. Terus yang ketiga kebenaran. Nah ini hal yang emang benar-benar harus kita jaga gitu, karena ketika hilangnya kebenaran di muka bumi ini, udah semuanya akan terasa sangat tidak enak. Seperti sekarang kan udah kerasa gitu ayah, udah kerasa akhir zamannya tuh bener-bener gitu, kerasa hawa-hawa akhir zamannya tuh. Kenapa aja bisa ngerasain gitu ya, kelihat banyak perempuan yang berpakaian tetapi telanjang, banyak perempuan yang kurang rasa malu, malahan adalah beberapa mungkin yang tidak punya malu, banyak hal-hal yang emang berbau negatif sudah di apa ya, diizinkan gitu, apalagi di Indonesia ya sekarang udah mulai gitu, hal-hal negatif itu udah diizinkan, tidak ada hukum yang menindaklanjuti bagian ini gitu. Hal-hal negatif itu udah banyak lah bermunculan, yang jadi sudah umum untuk masyarakat tuh, udah umum, nggak jadi masalah gitu. Walaupun ya gitu, suka lihat mungkin video-video di sosmed kayak gitu kan. Walaupun Jaya juga waktu lihat, ini scroll teh, iya asal dira nyekrol deh gitu. Masih apa ya, mungkin hawa-hawa negatifnya masih banyak nih, diri pribadi tuh masih harus dikuras lagi gitu, harus jadi lebih baik lebih. Nah ini satu momen ini nih yang bisa membaikkan diri kita jadi lebih baik lagi, karena bertambahnya wawasan, bertambahnya ilmu, dan jadi teringatkan lagi, oh ini tuh salah, ini benar, ini salah, ini benar. Walaupun kita punya pikiran, punya akal, kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, tapi tetap kita juga sering gitu, karena tahu baik benar mana, baik buruk mana, tapi tetap kita juga melakukan, walaupun itu tahu kita itu buruk, tapi tetap gitu kan ngejalanin yang buruk. Kita tahu itu baik tapi kurang semangat menjalankannya, kan seperti itu gitu yang Jaya rasakan pribadi seperti itu. Nah terus saya lanjut potong Ya, berarti tadi udah tahu buruk tapi dijalanin ternyata termasuk fasik gitu. ya betul. eh Malahan bukan hanya fasik sih, munafik mungkin, munafik karena apa ya, orang teh nggak apa eta buruk, orang teh nggak apa eta baik gitu kan, bisa membedakan ketika di satu sisi kita menjalankan kebaikan, naon sih buruk, apa sih hal-hal yang buruk gitu, terbaik lah jalannya,
secara tidak tahu, secara tidak sadar kita melakukan hal yang buruk juga gitu kan. Nah itu mengejek atau mengacuhkan satu sisi itu juga sudah hal yang kurang baik gitu aja. Apa sih? Udah weh kalau kita udah tahu itu buruk ya udah jangan jangan ditambah-tambah lagi kesalahan kita gitu. Nah itu jadi hal yang menjelekan seperti itu dengan cara tidak langsung kita menjalankan juga hal yang negatif, yang buruk bukan hanya fasik kalau menurut saya ya, munafik. Nah Ya. ini Jaya pribadi juga apa ya masih merasa diri kurang baik, masih merasa termasuk orang-orang yang munafik gitu. Makanya ya harus banyak istighfar gitu bener astagfirullahaladzim gitu. Ya kan emang Ya enak-enaknya satu sisi seperti itu gitu wah Ega diingatkan ya. gitu. Walaupun Kenanya banyaknya saya mah. keburukan di diri ini gitu Kenanya saya mah. itu sih yang apa ya yang harus kita benar-benarkan teguhkan tuh hati kolbu eh makanya kita di satu sisi harus banyak berzikir teh itu apa selalu mengingat Allah baik ketika kita diam di mana ketika kita sedang melakukan apapun kita harus senantiasa mengingat Allah jadi dalam hati kita itu harus terus berzikir kepada Allah kita harus terus mengingat Allah gitu dalam Ya, diri itu keren itu di Al-Quran kan eh Isat Al-Baqarah. Jadi ini Allah tuh lebih dekat daripada urat nadi orang iya gitu. Itu dekat pisan gitu. betul karena itu nah itu sih yang jadi apa ya yang jadi kurang perhatian dari kita tuh yaitu kita tahu Allah tuh lebih dekat dari urat nadi kita tahu Allah tuh sangat sangat dekat berarti kan otomatis kalau sangat dekat sangat memperhatikan tiap makhluknya eh, pasti semuanya diperhatikan oleh Allah karena sangat dekat saking dekatnya Allah gitu tapi kita dengan sengaja dengan masa bodoh gitu melakukan hal-hal yang buruk seperti itu nah yang harus kita tanamkan di hati kita tuh mengingat Allah bahwa Allah itu selalu memperhatikan kita nah kalau kita udah punya pegangan tersebut pasti kita tuh diri kita tuh jauh dari hal-hal negatif tuh jauh mau ngelakuin buruk misalkan mau maling uang ini sakuin ini ingat ya Allah ningalikeun gitu kan nggak jadi kan Berarti karena itu kita punya rasa seperti itu berarti itu jatuhnya ke ihsan ya. nah betul Karena kan nu Rasulullah pernah betul ditanya malaikat Jibril kan terkait ya iman Islam ihsan berarti ihsan bisa tuh nya seolah kayak gitu ya contohnya gitu. nah gitu. Dia juga waktu itu tuh ngobrol sama salah satu si Babe sih sama si Babe ngobrol ya itu sih banyak orang yang hanya menggunakan eh, yang tahu dan mempraktekkan Islam dan iman dan Islam tetapi sedikit yang menjelaskan tentang ihsan nah ini nih yang kurang perhatiannya teh kita iman gitu kan percaya yakin terus kita Islam udah syahadat udah melakukan sholat zakat tetapi diri kita ini tidak merasa tidak ihsan terhadap Allah jadi kita tidak merasa diperhatikan oleh Allah kita tidak yakin bahwa Allah itu selalu memperhatikan dan melihat kita gitu kan nah ini ihsan yang hilang ini nih yang sangat 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 disayangkan tuh ini makanya banyak orang-orang yang imannya sangat kurang kuat ya karena itu ihsannya kurang dipraktekkan gitu. Ihsannya kurang dipahami nah, seperti itu wah Jaya juga jauh malahan ini juga ingat-ingat ini teh dari Aega Ngaco. barusan gitu Yang jadi ngaco. oh bener gitu kan jadi ingat gitu waktu itu ngobrol sama si bapaknya gini 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 oh iya benar ihsan gitu malahan seperti ini ya sholat kita sholat itu menghadap sang raja sang holik sang pencipta gitu menghadap Allah otomatis kan kita harus kenal dulu ini rajanya siapa ini rajanya seperti apa sukanya apa gitu kan kita harus tahu dulu nih Allah tuh kayak gimana Allah tuh
maunya seperti apa gitu kan. Nah, kita harus mengenal dulu Allahnya, baru sholat itu enak. Bukan Jaya pribadi ngomong gini teh bukan berarti kita harus tahu dulu Allah baru kita sholat, bukan sih. Tapi kita tetap jalan sholatnya dengan usaha mendekatkan diri terhadap Allah dan eh, sambil mengenal lebih dalam Allah. Karena kan waktu terbaik dekat kepada Allah itu adalah sholat. Malahan waktu di dalam kubur juga kan pernah dijelaskan bahwa satu hal yang pertama dipertanyakan adalah sholatnya gitu. Jadi itu banyak perbaiki sholatnya, walaupun ya saya juga masih bukan bilang betong sih, telat gitu. Masih belum bisa tepat waktu gitu kan. Ya oke, saling mengingatkan lah gitu. Terutama khususnya terhadap diri pribadi, diri sendiri. Nah, di situ sih ihsan tuh ya itu sih harus dipahami benar-benar tuh itu ihsan. Benar sih ya, betul ihsan. Ya terus masalah hati deh ya. Ya. Masalah hati deh karena kan Rasulullah gitu pernah bersabda nih, yang salah gitu. Kan Allah tuh nyiptakan satu daging gitu kan, segumpal daging, apabila itu baik maka keseluruhannya baik. Iya betul. Terus misalkan eta buruk berarti keseluruhan lagi buruk, nyata hati gitu. Makanya saya gitu pernah tenang hati gitu kan, asal gelisah apa kemal. Saya yakin emang kurang zikir sih gitu, cuman ya pengen tahu sih di mana sih itunya yang bener tenang gitu ya. Saya kan ya terkait hatinya serius gitu ya, soalnya sieun gitu ya, kotor hatinya berarti keseluruhan lagi kotor saya. Terus saya nanya ke ponakan saya gitu pesantren, terus ke guru saya oke, ternyata dua-duanya teh jawabannya Jawabannya sama, sama. tahajud. Saya pernah bilang kan kayak Ya. cuman ya kadang masih kayak cendilakonan, jadi emang kerasa sih tenang hati ya, karena tahajud kayaknya orang lain ke sibuk-sibuk nggak tidur, tapi ada keikhlasan diri orang untuk menghadap pencipta gitu kan. Emang ada keikhlasan ketenangan tersendiri kan lah hati ya. Kumaha sih ibaratnya manage hati supaya tetap bersih, tetap tenang, tetap lapang gitu kan ya. Sementara kondisinya nu sebenarnya aktual nu di depan mata gitu kan, kadang suka kurang bersyukur mah, atau nya manusiawi kadang kayak iri ke orang lain gitu kan. Universal ya ilmu kadang aya iri ke orang lain gitu kan, terus merasa rendah merasa orang lain itu lebih tinggi kan, kadang sok yang sama lah gitu beratnya malah. Terus sih kemarin sarannya supaya hati tuh tetap tenang gitu, tetap ikhlas dengan ketentuan Allah, karena yang penting Allah ridho gitu kan buat sama gitu. Mas eh ini pertanyaan yang sulit ya baginya. Karena apa ya? Ya dia juga masih ya termasuk orang-orang yang seperti itu gitu. Iri terhadap orang gitu. Sulit sulit untuk tidak irinya. Masih jauh lah dari kata. Jadi gimana ya sekarang deh? AA bertanya kepada orang yang sama melakukan hal tersebut gitu. Jadi mau ngasih jawaban yang benernya juga gimana gitu, mungkin bertanya ke orang yang kurang tepat mungkin ya. Ya sebenarnya Cuman kan teorinya bisa tahu gitu kan, terus ya saya diamalkan, nah kan jadi amal jariah kerja gitu. kalau menurut saya pribadi sih eh apa ya, di pikiran teh udah sependapat sependapat aja. Jadi sependapat dengan pendapat ponakan A Dimas gitu sama kenalan A itu. Ya karena apa? Ketika kita punya masalah dan kita tidak punya teman curhat, kita tidak punya tempat curhat, dan tempat curhat yang terbaik adalah kepada Allah, pada Sang Pencipta langsung. Dan waktu terbaik untuk berdoa adalah sepertiga malam tahajud tersebut. Nah,
Waktu itu yang waktu terbaik dan waktu paling dekat dengan Allah. Dan rukun sholat yang paling dekat dengan Allah itu ketika sujud. Nah, jadi Jaya saranin malah ketika pengen berdoa terhadap Allah, tapi berdoanya apa ya, kalau bahasa kita cukup di dalam hati gitu. Waktunya kapan? Ketika kita sujud gitu. Waktu yang paling tepatnya sepertiga malam. Sujud ketika sholat tahajud. Nah, terus luapkan. Nah, kurang kurang enak bagi kita, kurang afdol bagi kita karena kita tidak terlalu meluapkan dengan cara berbicara langsung setelah sholatnya. Setelah sholat tahajud, eh, langsung kita berdoa kepada Allah bahwa ya apalah masalah yang kita rasakan sampai saat ini yang emang jadi beban pikiran bagi kita, ya udah di situ di waktu itu waktu yang paling tepat untuk kita berdoa. Malahan kan emang banyak yang menjelaskan juga gitu para ulama kan, pada ustadz kiai juga, bahwa berdoa di saat tahajud itu seperti busur panah yang Tepat menancap sasaran. terhadap tepat sasaran gitu kan.